Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Putri, mahasiswa Pendidikan Sejarah semester 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menyajikan video pembelajaran kelompok saya yaitu kelompok 14 dengan judul Penentuan Nilai Akhir dan Pelaporan Hasil Belajar. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sistem penilaian atau evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan yang direncanakan telah dikuasai atau telah dicapai oleh objek evaluasi setelah melalui proses atau pengalaman. Penilaian atau evaluasi dalam hal ini dilakukan oleh seorang profesional atau tenaga pendidik khususnya. Dan dapat dipastikan bahwa setiap guru yang mengajar melaksanakan kegiatan penilaian, dengan kata lain, tidak ada seorang guru yang tidak melakukan kegiatan tersebut atau kegiatan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya. Karena hal itu, menilai hasil belajar siswa merupakan bagian integral dari aktivitas pengajaran. Penilaian mungkin dilakukan oleh guru sebelum memulai aktivitas mengajar dan belajar atau sebelum prosesnya untuk melihat dan mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa sehingga guru bisa menyesuaikan metode atau strategi yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar tersebut maupun kegiatan yang dilakukan pada saat proses belajar dan mengajar dan pada akhir kegiatan tersebut. Lalu adapun pelaporan hasil belajar merupakan gambaran tentang bagaimana siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pelaporan hasil belajar ini merupakan output nilai yang berbentuk angka atau huruf yang didapat siswa setelah menerima materi pembelajaran melalui sebuah tes atau ujian yang disampaikan guru. Dan dari hasil belajar tersebut, guru dapat menerima informasi seberapa jauh siswa memahami materi yang telah dipelajari. Keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar pada setiap siswa umumnya berbeda-beda. Dan adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, di antaranya tingkat intelijensi, minat, motivasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri siswa, di antaranya lingkungan keluarga, masyarakat, fasilitas belajar, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan sebagainya. Pelaporan hasil belajar ditunjukkan dengan prestasi yang diperoleh oleh siswa. Prestasi tersebut berbentuk nilai yang diperoleh ketika peserta didik mengikuti proses pembelajaran di kelas. Prestasi dalam pembelajaran sejarah adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghasilkan perubahan. Perubahan-perubahan itu meliputi aspek-aspek ilmu pengetahuan, perubahan sikap, nilai, dan keterampilan. Dan minat merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pemahaman dan keberhasilan siswa dalam belajar dan mengajar. Dengan adanya minat, siswa dapat lebih mudah dalam mempelajari dan memahami materi yang disampaikan oleh guru karena siswa memiliki rasa ketertarikan pada bahan ajar disampaikan oleh guru. Dalam sebuah penilaian akhir dan pelaporan hasil belajar siswa di sekolah berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu pemilihan alat penilaian, penyusunan butir soal, pengolahan dan interpretasi data hasil penilaian, analisis butir soal serta pemanfaatan data hasil penilaian. Mengajar sebaiknya dimulai dari hasil penilaian sebelumnya, artinya guru harus memanfaatkan penilaian untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dan bisa melaporkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun, jika suatu evaluasi bisa memperbaiki kekurangan demi kemajuan hasil belajar siswa, oleh karena itu, dalam penjelasan materi ini akan dibahas lebih lanjut. Penjelasan pertama mengenai tentang pengertian nilai akhir. Nilai akhir sering juga dikenal dengan istilah nilai final. Dan nilai final adalah nilai baik berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penentuan nilai akhir oleh seorang pendidik atau pengajar terhadap peserta didiknya pada dasarnya merupakan pemberian dan penentuan pendapat pendidik tersebut terhadap peserta didiknya, terutama mengenai perkembangan, kemajuan, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta didik yang di bawah asuhannya setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Lalu fungsi nilai akhir yaitu penentuan nilai akhir setidak-tidaknya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi administratif, informatif, bimbingan, dan instruksional.
Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai akhir. Pada umumnya, kegiatan menentukan nilai akhir itu didasarkan pada 4 faktor, yaitu faktor pencapaian atau prestasi, achievement, faktor usaha, effort, faktor aspek pribadi dan sosial, personal and social karakteristik, dan faktor kebiasaan kerja atau work habits. Keempat faktor di atas perlu dipertimbangkan oleh pendidik dalam rangka menentukan nilai akhir bagi peserta didiknya, sehingga penilaian akhir yang dilakukan lebih mendekati pada prinsip kebulatan atau prinsip keutuhan atau komprehensif. Adapun materi kedua yaitu pelaporan hasil penilaian atau asesmen yang dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Satuan pendidikan perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk rapor. Sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen di atas, laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi pendidik satuan pendidikan dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran. Lalu, komponen rapor peserta didik, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, atau sederajat minimal memuat informasi mengenai identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, dan presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Rapor atau laporan hasil belajar siswa merupakan rangkuman hasil evaluasi peserta didik yang berupa angka atau nilai yang telah dicapai oleh seseorang siswa dari pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu pengukuran dilakukan berdasarkan hasil pengamatan atau perilaku dan karya yang dibuat oleh peserta didik, menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Memuat perincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik. Dengan adanya hasil penilaian akan terkontrol di dalam proses suatu pencapaian hasil pembelajaran. Bagian dari penilaian itu bisa berjalan jika formatifnya berjalan dengan baik. Penilaian pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan, dan kemajuan hasil belajar siswa, dan memperbaiki proses pembelajaran. Lalu pengertian hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seorang peserta didik menguasai bahan yang telah diajarkan. Lalu dengan adanya hasil penilaian ini akan dikontrol dalam proses suatu pencapaian hasil pembelajaran, dan hasil penilaian ini harus dapat memberikan umpan balik dan hal yang bisa membangkitkan motivasi peserta didik untuk lebih giat belajar dan memberikan contoh penilaian hasil belajar yang tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis setelah proses pembelajaran suatu kompetensi itu berlangsung dalam muatan pembelajaran. Untuk itu diperlukan laporan perkembangan hasil belajar siswa untuk guru ataupun orang tua siswa. Laporan hasil belajar siswa mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik, baik dilihat ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya, dengan menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang telah diharapkan dan dapat dicapai oleh peserta didik. Dan adapun tujuan dan manfaat laporan hasil belajar, yaitu memiliki prinsip penilaian hasil belajar antara lain menekankan bahwa penilaian harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan dan objektif. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Buku laporan belajar peserta didik ini merupakan ringkasan hasil penilaian terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Hal ini mengajarkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa dalam sistem evaluasi belajar. Penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukannya sebuah pengukuran.
Dan dalam pelaksanaannya dicarilah nilai rata-rata hitung dari nilai rata-rata hasil tes formatif dan tes sumatif. Penentuan nilai akhir ini pada umumnya dilakukan pada saat guru mengisi buku laporan pendidikan atau raport, dan dalam praktiknya, seorang guru telah dibimbing oleh suatu peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, dapat dijumpai berbagai macam cara yang bisa dilakukan atau digunakan oleh guru dalam menentukan nilai akhir tersebut. Baik, demikian terima kasih presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 14. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan adapun untuk kritik dan saran bisa dituliskan oleh platform yang telah disediakan. Terima kasih.